Pernah menang 8-2, Bayern Munchen enggan remehkan Barcelona. Jelang partai matchday perdana Liga Champions kontra Barcelona, Julian Nagelsmann enggan merasa lebih superior. Manajer Bayern Munchen tersebut tetap bersiaga penuh meski timnya punya sejarah apik dan diunggulkan. Masih segar dalam ingatan saat Barcelona dicukur 8-2 oleh Bayern di perempat final musim 2019-2020 lalu. Los Culés beruntung saat itu partai dilakukan di lokasi netral tanpa adanya penonton akibat situasi darurat akibat pandemi. Maka dari itu, publik akan kembali menjagokan FC Hollywood untuk menang pada Rabu 15 September 2021 mendatang, terutama karena sang lawan kini tidak lagi diperkuat pemain terbaik dunia Lionel Messi. Nagelsmann sendiri tidak percaya jika faktor tersebut membuat Barcelona otomatis akan kalah di Camp Nou. Masih banyak aspek yang mampu mendikte jalannya laga. Mereka memang tidak lagi punya seorang pemain besar seperti Messi, tapi Barcelona tetap punya opsi lain. Bayern Munchen akan bersiap untuk segala kemungkinan, papar Nagelsmann pada gol. Aku tidak setuju dengan opini yang mengatakan Barcelona sudah lemah. Pertandingan ini akan tetap seru karena dua kesebelasan saling beradu. Performa tim jelas akan berperan besar, tapi perbedaan motivasi juga berpengaruh. Di kubu Bayern Munchen, kami bisa memastikan sedang diliputi motivasi tinggi. Tambah juru taktik muda berusia 39 tahun itu. Jelang lawan Bayern Munchen, Barcelona cuma punya 3 striker. Barcelona hanya memiliki 3 penyerang yang tersisa jelang melawan Bayern Munchen pada laga pertama fase grup Liga Champions di Stadion Camp Nou Rabu 15 September dini hari waktu Indonesia Barat. Krisis lini depan itu dialami Barcelona setelah Martin Braithwaite cedera lutut pada sesi latihan Minggu 12 September pagi waktu setempat, dikutip dari Sport. Cedera itu juga yang dianggap jadi masalah Braithwaite saat Blaugrana menang 2-1 atas Getafe di Liga Spanyol akhir Agustus lalu. 3 penyerang yang bisa dimainkan pelatih Ronald Koeman saat melawan FC Hollywood nanti adalah Luuk de Jong, Youssouf Demir, dan Memphis Depay. Satu nama lain yang bisa disertakan ke lini serang Barcelona adalah Philippe Coutinho. Sementara itu, 3 pemain lain yang masih naik meja perawatan selain Braithwaite adalah Ansu Fati, Ousmane Dembele, dan Sergio Aguero. Melawan Munchen pada musim ini bukan pekerjaan mudah bagi Ronald Koeman. Pasalnya, secara komposisi pemain kualitas kedua tim berbeda. Raksasa Liga Jerman itu mempunyai sejumlah pemain tambahan yang mumpuni, seperti Dayot Upamecano dan Marcel Sabitzer. Sedangkan, Barcelona dalam kondisi sebaliknya setelah ditinggal Lionel Messi hingga Antoine Griezmann. Tidak hanya itu, selain kehilangan sejumlah penyerang andalan, klub asal Catalunya tersebut juga bisa keropos di lini pertahanan karena Sergino Dest dan wakil kapten Gerard Piqué diragukan bermain. Sergino Dest disebut masih memiliki masalah dengan pergelangan kaki, sementara Gerard Piqué belum 100% fit. Prediksi Barcelona versus Bayern Munchen 15 September 2021. Era baru telah dimulai di Barcelona. Ini merupakan eranya pemain-pemain Belanda. 2 penyerang baru mereka berasal dari negara yang sama dengan sang pelatih Ronald Koeman, Belanda. Mereka adalah Luuk de Jong dan Memphis Depay. Ada pula Frenkie de Jong di lini tengah. Sementara itu, Bayern Munchen kini ditangani pelatih anyar yaitu Julian Nagelsmann. Sama seperti Barcelona, mereka musim ini juga belum terkalahkan di Liga. Robert Lewandowski tetap tajam dan sejauh ini sudah mencetak 8 gol dalam 5 penampilan di semua ajang. Bayern Munchen tetap merupakan lawan yang berbahaya. Barcelona mungkin lebih bugar karena pertandingan mereka kontra Sevilla di La Liga akhir pekan kemarin ditunda. Namun, Bayern Munchen yang di Bundesliga akhir pekan kemarin mengajar tuan rumah RB Leipzig 4-1 mestinya lebih panas. Susunan pemain sebagai berikut. Barcelona 4-3-3, Bayern Munchen 4-2-3-1. Prediksi skor akhir, Barcelona diprediksi menang 3-2 atas Bayern Munchen. Barca tak difavoritkan juara, Busquets, Chelsea juga begitu musim lalu. Pemain senior Barcelona Sergio Busquets kekeh timnya bisa juara Liga Champions musim ini.
Busquets menyebut-nyebut Chelsea yang juara meski tak diunggulkan. Tidak bisa diungkiri bahwa Barca di atas kertas lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, Barca toh mendatangkan penyerang-penyerang seperti Sergio Aguero dan Memphis Depay. Sejauh ini, era baru Barcelona masih mulus usai tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan pertamanya di La Liga. Sementara itu, Chelsea muncul sebagai tim kejutan di Liga Champions 2020-2021. The Blues sempat jeblok sehingga mesti memecat manajer Frank Lampard di pertengahan musim untuk digantikan Thomas Tuchel. Chelsea kemudian menyingkirkan Atletico Madrid di 16 besar, Porto perempat final, Real Madrid di semifinal, sampai akhirnya juara usai membungkam Manchester City 1-0 di final. Busquets meyakini Barca bisa mengambil inspirasi Chelsea untuk bersaing di Eropa. Di sepak bola apapun bisa terjadi. Chelsea bukan tim favorit juara musim lalu, dan mereka berhasil memenangi trofinya. Sangat penting bagi kami untuk bermain sebagai sebuah tim yang mana paling penting sekarang. Kami tahu kami tidak lagi memiliki Leo dan bakat individunya, tapi kami harus mengatasinya. Kami sadar betapa sulitnya untuk menjadi juara itu. Tapi kami ambisius dengan tim ini dan mengapa tidak melihat berapa jauh kami bisa melaju. Simpul Busquets. Busquets akan memimpin Barcelona melakoni laga pertama Liga Champions musim ini saat ditantang Bayern Munchen di Camp Nou Rabu 15 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Sorotan Liga Champions. Dua pilihan Barcelona tanpa Messi, dibantai atau membantai Bayern Munchen. Deja vu adalah gambaran yang tepat pertemuan Barcelona dengan Bayern Munchen di ajang Liga Champions 2021-2022. Barcelona dan Bayern Munchen tergabung di grup E Liga Champions bersama Benfica maupun Dinamo Kiev. Barca dijadwalkan bentrok dengan The Bavarian tengah pekan ini. Big match Barcelona versus Bayern Munchen fase grup Liga Champions bakal tersaji di Stadion Camp Nou Rabu 15 September 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertemuan terakhir kedua tim sejatinya mengundang tangis bagi Barcelona. Bagaimana tidak? Barca yang kala itu masih diperkuat Lionel Messi hancur lebur dibantai Thomas Muller dan kawan-kawan lewat skor 8-2. Sayang, kini Barcelona sudah tak memiliki jimat andalannya yang berlabuh ke PSG. Sedangkan The Bavarian masih utuh, plus keberadaan Robert Lewandowski jelas menjadi teror bagi lini pertahanan Barcelona. Blaugrana saat ini masih dalam tahap pembentukan. Kehilangan Messi dan Griezmann jelas mempengaruhi permainan tim. Terlebih lagi, Ronald Koeman selaku pelatih masih dalam tahap pembentukan tim melalui amunisi baru mereka. Harapan besar disematkan kepada Memphis Depay yang dalam beberapa laga terakhirnya tampil gemilang, baik di level klub maupun timnas. Namun diprediksi tanpa Lionel Messi, babak baru drama pembantaian Barcelona berpeluang besar tersaji di Camp Nou.